Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari kembali tentang komponen dari sistem kontrol, yaitu mengenai motor listrik. Seperti yang lalu sudah pernah kita pelajari, bahwa sistem kontrol itu baik untuk sistem kontrol loop terbuka maupun sistem kontrol loop tertutup. Itu ada bagian yang dia merupakan elemen yang berguna untuk dapat mengkoreksi ataupun memberikan suatu perubahan ke dalam suatu proses. Jadi ketika misalkan ada inputan, kemudian masuk ke elemen pengontrol, nah keluaran dari elemen pengontrol ini agar bisa mengontrol proses yang ada di lingkungan itu adalah elemen pengkoreksi. Nah, elemen pengkoreksi yang lalu itu sudah kita bahas adalah gabungan dari katup atau valve ditambah dengan aktuatornya pneumatik dan hidrolik. Nah, sebenarnya pada aktuator pneumatik dan hidrolik ini ada yang linier atau gerakannya itu lurus dan ada yang rotari atau gerakannya berputar. Hanya saja di sini khusus untuk gerakan yang berputar kita akan membahas tentang penggunaan motor listrik. Jadi yang dikatakan sebagai motor listrik itu adalah seperangkat alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan prinsip induksi magnetik. Atau dengan kata lain, induksi magnetik ini maksudnya adalah timbulnya medan magnet pada kawat yang dialiri arus listrik. Kalau kalian perhatikan pada gambar animasi yang ini, seperti inilah kira-kira cara kerja dasar dari motor listrik. Motor listrik itu sebenarnya terdiri dari suatu magnet permanen yang kita sebut sebagai stator, dan kemudian ada yang ini kalau dia berbentuk loop ya, kawat yang dialiri arus listrik yang kita sebut sebagai rotor karena dia adalah bagian yang bergerak. Jadi kalau misalnya si kawat ini yang dialiri arus listrik tadi itu diletakkan pada suatu medan magnet, itu akan timbul gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Nanti kita lihat seperti apa gaya Lorentz-nya sehingga menimbulkan gerakan seperti pada gambar animasi ini. Jadi yang pertama, gaya Lorentz itu ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau dengan kata lain adanya arus listrik pada suatu kawat. Nah, karena adanya arus listrik pada suatu kawat tersebut, itu sendiri sebenarnya bisa menimbulkan medan magnet ya di sekitar kawat berarus tersebut. Ditambah lagi kalau misalkan kita letakkan kawat berarus tadi itu pada suatu medan magnet yang berasal dari magnet yang permanen ataupun dari elektromagnetik, sehingga menimbulkan adanya interaksi yang disebut sebagai gaya Lorentz. Nah, bagaimana arah dari gaya ini? Arah dari gaya ini itu diberikan melalui kaidah tangan kanan. Kalau kalian buat tangan kanan kalian menjadi seperti ini, maka arah ibu jari itu akan menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah jari telunjuk kalian itu akan menunjukkan arah medan magnet, dan arah dari jari tengah itu akan menunjukkan arah gaya Lorentz. Jadi nanti gaya inilah yang menimbulkan adanya putaran pada motor listrik. Besar dari gaya Lorentz itu sendiri itu adalah bergantung kepada besarnya kuat medan magnet yang berada di sekitar arus listrik tersebut, lalu dipengaruhi juga besar kuat arusnya dan panjang dari kawat tempat arus listrik tersebut mengalir. Baiklah, sekarang kita lihat prinsip kerja dari motor listrik. Seperti yang Ibu bilang, ini secara dasar baik untuk motor AC maupun untuk motor DC, itu motor listrik terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama, bagian yang bisa bergerak, itulah dia bagian yang dialiri oleh arus listrik, dan di kawat itulah nanti akan timbul adanya gaya Lorentz, itu kita sebut sebagai rotor. Sedangkan bagian yang menimbulkan adanya kuat medan magnet di sekitar kawat tadi itu berasal baik dari magnet permanen maupun dari magnet elektromagnetik, itu kita sebut sebagai stator, yang artinya bagian tersebut diam. Jadi sebenarnya bagian dari suatu motor listrik itu yang utama itu bagian yang ini, bagian yang bisa bergerak atau rotor, dan bagian yang diam ataupun stator. Nah, arus listrik dalam medan magnet itu akan memberikan gaya, itulah yang kita sebut tadi sebagai gaya Lorentz. Dan gayanya ini ada pada
kawat yang dialiri arus listrik tersebut. Kira-kira cara kerja dari motor listrik itu seperti ini. Kita di sini memiliki suatu magnet. Katakanlah ini kutub utara dan ini kutub selatan, sehingga akan adanya kuat medan magnet yang arahnya itu dari kutub utara ke kutub selatan. Selanjutnya, di tengah-tengah medan magnet ini tadi, itu kita letakkan suatu kawat yang bentuknya itu berbentuk loop agar menghasilkan arah gaya yang berbeda. Nah, kawat yang berbentuk loop ini tadi, kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan. Kalau misalnya dia adalah motor AC, maka sumber tegangan AC. Kalau dia motor DC, berarti sumber tegangannya adalah sumber tegangan DC. Nah, kemudian ini nanti ketika dihubungkan dengan sumber tegangan, di sini kan akan timbul arus ya. Satu, arah arusnya berarah ke atas, sedangkan yang satu lagi, karena ini berbentuk loop, maka dia akan arah arusnya berarah ke bawah. Nah, jadi berdasarkan kaidah tangan kanan kita tadi, bahwa kalau misalnya arah arusnya berbeda, berarti arah gaya yang ditimbulkan itu juga akan berbeda. Sehingga di sini akan menimbulkan satu berarah ke atas gayanya, sedangkan satu berarah ke bawah gayanya pada waktu yang bersamaan. Sehingga arah gaya yang berlawanan tadi, kalau kita lihat dari bagian depan, itu dia satu ke atas dan satu ke bawah. Ini akan menimbulkan adanya tenaga putar ataupun torka untuk memutar kumparan tersebut. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, dia seperti ini. Akan ada gerakan memutar dari si kumparan tersebut. Nah, ini kalau misalkan hanya satu kumparan saja. Dan ketika berada di tengah-tengah ini, sebenarnya ketika ini berada di tengah ya, itu torkanya sama dengan 0, sehingga gerakan yang dihasilkan ini tidak beraturan. Oleh sebab itu, kita mempergunakan banyak loop di dalamnya, jadi masing-masing loop itu akan memberikan gaya perputaran yang menjadi lebih teratur. Selanjutnya, kalau misalnya kalian perhatikan di sini, kalau bagian ini, Ibu katakan tadi bahwa bagian yang stator itu atau bagian yang menghasilkan kuat medan magnet itu adalah dari magnet permanen. Itu jika motornya itu berukuran kecil. Sedangkan kalau motornya itu berukuran besar, maka di sini bagian yang stator tadi itu juga berasal dari suatu kumparan. Jadi ini akan menghasilkan medan magnet juga. Tetapi kalau misalkan kumparannya ini tidak dialiri arus, maka dia tidak akan menjadi magnet lagi. Tapi kalau dia dialiri arus listrik, maka dia akan menjadi magnet kembali. Nah, di sini itu dipergunakan pada motor listrik yang ukurannya lebih besar. Untuk selanjutnya, nanti kita akan melihat bagaimana jenis-jenis dari motor listrik, dan kita hari ini hanya akan membahas tentang motor listrik DC, juga pembagian motor listrik DC.